Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli dinnih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum jami'an? How are you today? Anak-anakku yang Mister cintai, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini Mister senang sekali karena bisa bertemu dengan anak-anakku yang cerdas, yang sehat, yang bahagia, yaitu siswa-siswi SD Edu Global Bandung. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita selaku pelajar, kita selaku anak Indonesia, kita selaku anak Islam mampu belajar dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tak lupa kita juga selalu menyampaikan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla kullu syai'in, sebelum melanjutkan aktivitas pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anak yuk. Baik, silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dear Allah, please give us more knowledge and make us understand. Amin. Okay, everyone ready for today? Ya, alhamdulillah. Coba tengok kanan kirinya sebelum kita belajar. Kita cek kehadirannya ya. Apakah ada teman yang tidak hadir di tengah-tengah kita? Apakah sakit atau izin? Coba. Who's absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Kalau begitu, kita bisa belajar dengan semangat. Baik, anak-anak, sebelum kita belajar, Mister ingin memandu kalian untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini Mister sudah menyiapkan poin-poinnya. Nanti kalau ada yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan ya. Yang pertama, ketika di dalam kelas kita harus bersikap sopan dan santun ketika menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik ya, tidak boleh bahasa yang tidak baik. Kemudian apabila ingin makan atau minum itu harus meminta izin terlebih dahulu. Kemudian di antara kalian tidak mengobrol atau bercanda, karena mengobrol dan bercanda itu ada tempatnya ya. Sekarang kita serius, kita akan belajar. Kemudian please raise hand, angkat tangan sebelum berbicara. Ketika ingin berpendapat, silahkan acungkan tangannya ya. Selain itu juga izin ketika ingin keluar kelas. Dan terakhir, kalian boleh mengikuti kelas dengan tertib. Oke. Let's begin today lesson ya. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Yes. Today we will learn about the story of Prophet Yusuf, atau kita akan belajar tentang sejarah kisah tentang Nabi Yusuf. Nah, kita semua tahu ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Salah satunya adalah Nabi Yusuf.
Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari kisah Nabi Yusuf? Nah, anak-anak perhatikan. Kita akan menceritakan kisah singkat Nabi Yusuf. Jadi, kisah yang sangat luar biasa akan kita pelajari. Selain itu, kita juga diharapkan mampu menyebutkan keteladanan dari kisah singkat Nabi Yusuf. Oke, itu dia ya tujuan pembelajarannya. Sekarang kita mulai pelajarannya. Kita akan belajar tentang kisah Nabi Yusuf. Nah, anak-anak perlu diperhatikan. Sebelum mulai kisahnya, di sini Mister akan kenalkan terlebih dahulu ada tokoh-tokoh yang berperan dalam kisah Nabi Yusuf. Yang pertama, sudah sangat tentu ada Nabi Yusuf alaihi salam ya. Nabi Yusuf ini adalah nabi yang sangat mulia karena diberikan banyak sekali kelebihan-kelebihan atau keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya anak-anak, Nabi Yusuf ini adalah nabi yang memiliki keistimewaan wajah yang sangat tampan. Sampai-sampai sepertinya penduduk kota pada waktu itu sangat menyukai karena ketampanan Nabi Yusuf. Selain tampan, Nabi Yusuf juga punya sifat yang baik hati. Nah, ini perlu kita tiru ya. Ketika kita memiliki kelebihan, kita jangan sombong, tapi harus rendah hati dan baik hati. Tokoh yang kedua adalah Nabi Yakub. Nah, ada yang tahu siapakah Nabi Yakub ini? Nabi Yakub ini adalah ayah daripada Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini memiliki ayah yang bernama Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yusuf juga memiliki kakek yang bernama Nabi Ishak. Makanya urutannya biasanya kan Ishak, Yakub, Yusuf. Yusuf memiliki ayah bernama Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki ayah bernama Nabi Ishak. Nah, tokoh yang lain dalam kisah Nabi Yusuf ini adalah 11 saudaranya Nabi Yusuf. Nanti Nabi Yusuf memiliki saudara-saudara berjumlah 11 orang. Kemudian ada Raja Al-Aziz. Nah, ini juga nanti kita akan kenalan siapakah Raja Al-Aziz itu. Selain itu ada Siti Zulaiha, yang mana Siti Zulaiha ini adalah istrinya Raja Al-Aziz atau ratu kita sebutnya ya, Ratu Zulaiha. Kemudian ada Benyamin. Benyamin ini adalah salah satu anak dari Nabi Yakub, yang mana Benyamin ini adalah adik daripada Nabi Yusuf. Nah, nanti kita lihat perannya seperti apa. Kemudian nanti ada musafir atau pedagang juga bisa dikatakan ya, karena nanti ada kaitannya Nabi Yusuf dengan musafir atau pedagang itu, atau orang yang sedang berjalan dengan niat berdagang. Nah, selain itu juga nanti kita ada peran pendukung, yaitu penjaga kerajaan. Nah, kisahnya seperti apa? Mari kita mulai saja ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, jadi kisahnya bermula yaitu Nabi Yusuf bermimpi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf berupa dapat menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf itu pandai menafsirkan mimpi atau menjelaskan mimpi. Jadi apabila di antara kalian bermimpi tentang sesuatu, Nabi Yusuf itu bisa membacanya, bisa menafsirkannya. Nah, kemudian Nabi Yusuf sendiri bermimpi. Apa mimpi Nabi Yusuf itu anak-anak? Nabi Yusuf itu dia bermimpi melihat ada 11 planet yang sujud kepadanya. 11 planet, 1 matahari dan 1 bintang. Masya Allah. Mimpinya Nabi Yusuf. Apakah arti dari mimpi Nabi Yusuf tersebut? Nanti kita akan cari tahu di akhir ya. Nah, setelah Nabi Yusuf bermimpi, akhirnya Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya. Wahai ayah, aku semalam bermimpi melihat 11 planet, 1 matahari dan 1 bintang itu sujud kepadaku. Kata ayahnya, wahai Yusuf, aku mengerti.
kamu sedang gelisah, kamu bertanya-tanya tentang mimpimu, tapi kamu jangan ceritakan kepada saudara-saudaramu, karena ditakutkan saudara-saudaramu akan iri hati dan berniat jahat kepadamu. Baik ayah, kata Nabi Yusuf. Akan tetapi anak-anak, saudara-saudara Nabi Yusuf itu mendengar obrolan tersebut dan akhirnya memiliki iri dengki kepada Nabi Yusuf. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf itu berniat merencanakan sesuatu. Datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf bertemu sang ayah dan meminta izin untuk mengajak Nabi Yusuf bermain. Kata saudara-saudaranya, "Wahai ayah, izinkan kami untuk membawa Nabi Yusuf bermain. Kami sudah lama tidak bermain dengan Nabi Yusuf." Sebetulnya ayah Nabi Yusuf itu takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Nabi Yusuf. Akan tetapi dengan pujukan saudara-saudaranya, akhirnya sang ayah memberikan izin kepada Nabi Yusuf, kecuali Bunyamin atau adiknya Nabi Yusuf itu tidak ikut. Nah, singkat cerita, akhirnya pergi Nabi Yusuf beserta saudara-saudaranya ke suatu tempat di mana sangat jauh dari rumah, dan di sana ada sumur. Ketika mereka sedang beristirahat, akhirnya saudara Nabi Yusuf itu berencana sesuatu. Kata saudara-saudaranya, "Gimana kalau kita celakai, kita bunuh saja Nabi Yusuf?" Akhirnya Nabi Yusuf hendak dibunuh, tapi ada saudaranya yang tidak tega. Jangan dibunuh, mending kita buang saja ke dalam sumur. Singkat cerita, Nabi Yusuf akhirnya ditangkap dan dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur, ditinggal sendirian. Akhirnya saudara-saudaranya kembali ke rumah dan menyampaikan kepada ayahnya dengan berbohong bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, "Wahai ayah, maafkan kami, bahwasanya Nabi Yusuf itu telah dimakan serigala." Padahal Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Singkat cerita, akhirnya Nabi Yusuf sendirian di dalam sumur, dan tiba-tiba datanglah pertolongan dari Allah melalui musafir, ya. Jadi ada pedagang, orang yang sedang jalan-jalan, melihat di sumur tersebut ada Nabi Yusuf, akhirnya diangkat dan dibawa. Melihat Nabi Yusuf yang tampan, akhirnya pedagang tersebut ingin menjual Nabi Yusuf kepada salah seorang raja. Akhirnya datanglah ke negara Mesir pada waktu itu, dan Nabi Yusuf akhirnya dijual kepada raja yang bernama Al-Aziz dan ratu yang bernama Zulaiha. Akhirnya Raja Al-Aziz dan Ratu Zulaiha menerima Nabi Yusuf dengan membelinya. Singkat cerita, akhirnya Nabi Yusuf menjadi budak di kerajaan tersebut. Nah, akan tetapi anak-anak, setelah waktu berjalan, Ratu Zulaiha memiliki niat jahat kepada Nabi Yusuf. Karena ketampanan Nabi Yusuf, akhirnya Ratu Zulaiha memfitnah Nabi Yusuf, bahwasannya bilang kepada Al-Aziz atau kepada Raja Al-Aziz bahwasannya ia digoda oleh Nabi Yusuf. Padahal sebaliknya, justru Ratu Zulaiha lah atau Siti Zulaiha lah yang berniat jahat, yang ingin mencelakai Nabi Yusuf. Akhirnya melapor kepada sang raja. Tetapi sang raja tidak percaya begitu saja. Akhirnya karena Raja Al-Aziz takut kejelekan istrinya diketahui oleh banyak orang, akhirnya Raja Al-Aziz meskipun tidak percaya tapi tetap menghukum Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara, anak-anak, disimpan di penjara. Di dalam penjara tersebut Nabi Yusuf sangat sabar menghadapi cobaan dan siksaan. Kata Nabi Yusuf, "Aku lebih baik di penjara daripada aku berada di tempat yang hina bersama dengan Ratu Zulaiha." Oke, singkat cerita, setelah Nabi Yusuf berada di dalam penjara, raja itu bermimpi, anak-anak. Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk
memakan 7 ekor sapi yang kurus. Akhirnya raja bingung, kenapa saya mimpi seperti ini? Apa mimpi aku? Akhirnya sang raja mendengar Nabi Yusuf pandai menafsirkan mimpi. Sang raja akhirnya memanggil Nabi Yusuf. Yusuf, kemari. Akhirnya dibawa oleh penjaga kerajaan Nabi Yusuf tersebut. Dan ditanya oleh sang raja, apakah kamu bisa membaca, menafsirkan mimpi? Betul raja, aku bisa menafsirkan mimpi, kata Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf menceritakan tafsirnya atau membaca mimpi raja yang memiliki arti kelak akan datang 7 tahun musim kesuburan, musim panen, tapi juga akan ada 7 tahun lagi musim kekeringan. Jadi Nabi Yusuf berpesan kepada raja untuk tidak menghabiskan seluruh sisa panen ketika 7 tahun itu. Akhirnya sang raja mengiyakan dan melaksanakan pesan dari Nabi Yusuf tersebut. Setelah negara-negara lain mengalami kekeringan yang sangat panjang, Mesirlah, Raja Al-Aziz lah yang memiliki cadangan. Akhirnya berkat kemampuan Nabi Yusuf tersebut, Nabi Yusuf diangkat oleh raja menjadi menteri atau menjadi andalan raja, ya, menjadi pejabat petinggi kerajaan, menjadi menteri ekonomi. Kira-kira seperti itu ya anak-anak ya. Nah, mendengar Mesir memiliki kelebihan sisa cadangan, akhirnya Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf, datang ke istana. Meskipun Bunyamin tidak tahu bahwa yang dihadapannya adalah kakaknya, yaitu Nabi Yusuf. Setelah 7 tahun daerah Mesir kekeringan, Bunyamin meminta bantuan kepada istana. Akhirnya diberikanlah. Nah, tapi Nabi Yusuf itu mengetahui bahwa itu adalah Bunyamin. Akhirnya menceritakanlah Bunyamin itu tentang keadaan Mesir dan diberikan bantuan oleh Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf pun memberikan syarat datang kepada kerajaan lagi, datang ke kerajaan lagi dengan saudara-saudaranya. Singkat cerita, saudara-saudaranya akhirnya datang kembali beserta Bunyamin. Nah, akhirnya anak-anak setelah saudara-saudaranya datang ke istana, apakah yang akan terjadi? Nah, akhirnya saudara-saudaranya di depan Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf menceritakan siapa dia sebenarnya. Sebenarnya yang ada di hadapan saudara-saudaranya adalah sang Nabi Yusuf. Akhirnya semua saudara-saudaranya kaget, terheran-heran, dan takut akan kesalahan-kesalahannya sehingga mereka menyadari kesalahannya. Akhirnya Nabi Yusuf berpesan untuk membawakan kainnya kepada ayahnya, di mana ayahnya itu sampai buta karena ayahnya itu anak-anak sampai nangis, ya, atau merasa sedih karena kehilangan Nabi Yusuf dan Bunyamin yang ditahan oleh kerajaan pada waktu itu. Akhirnya ketika Nabi Yusuf datang, kemudian belum sampai rumah, Nabi Yakub akhirnya sudah mencium bau badan daripada Nabi Yusuf. Harumnya Nabi Yusuf itu sudah kelihatan atau sudah tercium. Akhirnya bergegaslah Nabi Yakub menghampiri Nabi Yusuf, dan setelah mengusapkan kainnya Nabi Yusuf akhirnya sembuh. Saking rindunya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Akhirnya singkat cerita, keluarga Nabi Yusuf, saudaranya serta ayahnya itu berkumpul kembali di rumahnya, dan Nabi Yusuf sudah memaafkan segala kesalahan-kesalahannya. Nah, ini adalah jawaban daripada mimpinya Nabi Yusuf, bahwasannya anak-anak 11 planet itu adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Alhamdulillah, itu adalah kisah singkat tentang kisah Nabi Yusuf yang patut kita teladani, ya. Coba kita lihat keteladanan Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf itu sabar ketika menghadapi cobaan. Ketika mendapat musibah, Nabi Yusuf sabar. Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, tapi Nabi Yusuf tetap berusaha keras. Serta Nabi Yusuf itu sangat bijaksana. Ketika Nabi Yusuf menjadi
petinggi kerajaan, Nabi Yusuf tidak sombong, tapi bijaksana, mau membantu orang-orang yang kesusahan. Serta Nabi Yusuf itu memiliki hati yang sangat luas, sehingga Nabi Yusuf mudah memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Dan tidak lupa, Nabi Yusuf selalu berserah diri, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik anak-anak, setelah tadi kita lihat keteladanan Nabi Yusuf, kita akan bermain role play dan games ya. Nah, yang pertama, kalian minggu depan akan bermain peran. Silahkan buat kelompok dan diskusikan siapa yang akan menjadi Nabi Yusuf, siapa yang akan menjadi Nabi Yakub, siapa yang akan menjadi Bunyamin, saudara-saudaranya. Nanti minggu depan kita akan mencoba membuat mini drama ya, dengan sederhana. Nah, untuk hari ini Mister akan mengajak kalian untuk bermain games. Baik anak-anak, Mister sudah menyiapkan games quiz tentang Nabi Yusuf. Coba siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi A. Nabi Nuh, B. Nabi Yunus, C. Nabi Ayub, atau D. Nabi Yakub. Silahkan. Ya boleh. Jawabannya apa? D. Oke, kita pilih. Good job. Betul, 100. Pertanyaan berikutnya. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi bahwa ada matahari, bulan, dan 11 bintang sedang apa kepadanya? Iya, jawabannya betul. Sedang bersujud. Betul sekali. Alhamdulillah. The next question. Ayah Nabi Yusuf melarang menceritakan mimpi tersebut, karena jika diceritakan kepada saudara-saudaranya, maka saudaranya akan melakukan mencintai Nabi Yusuf, menyayangi Nabi Yusuf, menghasutnya, atau tipu daya kepadanya. Siapa yang bisa menjawab? Ya, oke. Jawabannya C katanya. Boleh. Ya, betul sekali. Good job. Oke. The next question. Saudara Nabi Yusuf ternyata sudah mendengar mimpi tersebut. Kemudian mereka mengajak Nabi Yusuf ke dalam apa? Setelah Nabi Yusuf diajak ke suatu tempat, di situ ada apa? Apakah ada sungai, kolam, lembah, atau ada sumur? Ya silahkan. Oke, ada sumur ya. Betul sekali. Good job. Next, siapakah yang menemukan dan menyelamatkan Nabi Yusuf di kegelapan itu atau di sumur itu? A. Ayahnya, B. Saudaranya, C. Pedagang atau saudagar atau musafir, terakhir D. Raja. Ya, jawabannya adalah C. Betul sekali. Next question. Nabi Yusuf kemudian dibawa ke kota dan dijual kepada seorang raja. Siapakah raja itu? Ya, Kitfirul Aziz atau Raja Al-Aziz. Bukan Fir'aun, bukan Namrud atau Korun ya, tapi Al-Aziz. Oke, next. Nabi Yusuf sudah dewasa. Dia digoda oleh istri seorang raja karena tergila-gila dengan ketampanan Nabi Yusuf. Siapakah dia? A. Siti Maryam, B. Siti Khadijah, C. Siti Zulaiha, atau D. Siti Aminah. Jawabannya ya, betul sekali, C. Oke. 3 soal lagi ya. Pertanyaan berikutnya. Nabi Yusuf dapat menafsirkan mimpi raja bahwa akan ada musim apa coba? A. Kemarau, B. paceklik, C. Penghujan, atau D. Dingin. Jawabannya boleh silahkan, jawabannya apa? Oh, jawabannya D. Kita pilih ya. Coba apakah betul? Mohon maaf, jawabannya yang betul adalah musim kemarau. Ya, lanjut. Kisah keteladan Nabi Yusuf yang dapat kita ambil adalah beliau senantiasa apa? Marah, acuh, dendam, atau sabar. Betul sekali, sabar saat dimusuhi saudaranya. Last question. Berapakah jumlah saudara Nabi Yusuf? A. 12, 14, 13, atau 11? Ya, betul sekali, 11.
Oke, alhamdulillah. Nahnu nashkuru ilallah bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, alhamdulillah semuanya sudah bermain dengan baik ya. Kita ingat-ingat lagi bahwasannya Nabi Yusuf memiliki keistimewaan. Kita harus mencontoh Nabi Yusuf bahwa di situasi apapun ketika kita dimusuhi oleh teman-teman, oleh saudara-saudara kita, selagi kita yakin bahwa kita di jalan Allah, maka kita harus sabar kepada Allah. Kita harus berserah diri kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah ya. Insyaallah kita bertemu minggu depan, kita akan membuat mini drama tentang kisah Nabi Yusuf. Terima kasih. Any question for everyone? Yeah, we will continue this chapter in next weeks ya. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.